Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran buku kita hari ini, silakan kepada yang terganteng untuk pimpin doa. Oke, kemudian kita mengabsen ya. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya. Oke. Tetap semangat ini. Semangat. Jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, itu ada sedikit pertanyaan. Yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimanakah proses pencernaan yang terjadi di tubuh manusia? Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya bahwa pencernaan terjadi mulai dari mulut, kotoran kita. Nah, jadi bagaimana proses itu terjadi? Ada dua proses, secara mekanik dan secara kimia. Mekanik dengan bantuan organ tubuh, sedangkan organ tubuh atau alat tubuh, sedangkan kimiawi kimiawi melalui enzim. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh ketika kita tidak sarapan pagi? Oke, sebelah sini akan lemas, letih, tidak berenergi, bisa menyebabkan apa biasanya yang sakit? Yang sakit pada apa? Organ lambung. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, apa yang dirasakan lambung ketika kita itu lambat makan? Sakit. Perih. Rasamu? Muntah. Oke, bagus sekali. Jadi makanan sangat berfungsi untuk kita. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap organ pencernaan. Jadi untuk materi hari ini yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Kemudian ada tidak manfaatnya? Apa manfaatnya ketika kita mempelajari gangguan ini? Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengetahui bahwa organ tubuh kita harus dijaga. Dengan apa? Makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bersih. Kemudian makan juga tepat waktu. Oke, kita lihat dulu. Dapat membantu peserta didik untuk mengetahui beberapa gangguan organ pencernaan sehingga berupaya untuk mencegah dan menjaga organ pencernaan kalian. Jadi inilah manfaat dari kalian untuk mempelajari materi ini mengenai gangguan pencernaan. Kemudian selanjutnya kalian menyimak dulu video yang Ibu tampilkan.
Halo anak Indonesia yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa dan hebat. Sebelum kita belajar tentang menentukan isi iklan dan gangguan pencernaan pada manusia dan cara mengatasinya, ayo kita menyaksikan film ini dulu ya. Ikuti ya anak-anak, pastinya sangat menarik. Tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Kita hidup di antara banyak bakteri. Oleh karenanya, kita harus waspada terhadap bakteri mematikan yang ada di sekitar kita, terutama tempat menyimpan makanan kita. Nah, anak-anak, sekarang di mana tempat menyimpan makanan untuk menghambat pertumbuhan bakteri? Ayo, ada yang tahu? Harus ke belakang nih. Iya, Ucus. Apa jawabannya? Kamar kecil, Bu. Kok kamar kecil? Ucus, kalau belajar yang serius. Ibu sedang tidak bercanda. Oh, jadi kamu dari tadi mau izin ke kamar kecil? Iya, Bu. Saya ingin kenapa? Omi, kamu lihat Ucup? Lihat, Bu. Dari sejak kita nggak punya pelajarannya. Jangan-jangan sampai sekarang masih di kamar kecil. Kamu kok susulin dia, Mom? Yuk, kita jadi lihat. Biar bisa pulang sama-sama. Nah, itu dia. Ayo Ucup. Perut kamu masih mules, Cuk. Kelihatannya gimana? Nanya lagi. Yeay, aja marah. Makanya kamu jangan sembarangan. Apa sih? Sok tahu kamu ini. Aku yang lagi sakit perut,
Nah, cerita dalam potongan film tersebut sangat menarik, bukan? Sekarang, Bu Eti bertanya pada kalian, mengapa Ucup sakit perut atau diare setelah jajan di luar sekolah? Yuk, kita bantu menjelaskan kepada. Oke. Semua sudah menyimak dengan baik? Nah, dari video tadi terdapat masalah apa tidak? Masalah apa yang kalian dapat di situ atau kalian lihat? Pertama apa? Oke. Nanti apa yang menyebabkan? Sakit perut ya? Yang kedua apa? Yang kedua, organ apa? Hah? Yang mengalami gangguan. Organ apa yang mengalami? Gangguan. Kemudian masih ada? Berakibat fatal tidak? Ya? Berakibat yang dibuat Ucup tadi berakibat fatal tidak untuk organnya? Berakibat fatal. Jadi masalahnya itu apa kira-kira dari dalam pernyataan itu tadi? Jadi di sini pertanyaannya adalah masih ada? Masih ada? Apa upaya kita berikan Ucup? Berarti di situ bagaimana upaya agar tidak terjadi gangguan pencernaan. Oke, jadi di sini untuk memecahkan masalahnya, ibu bagi kalian itu menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan pembagian untuk kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, silakan didengar namanya. Kelompok 1 silakan ini ya. Fitrianur, Rizky Jaya, Risna, Berlianti. Mana orang-orangnya? Oke, silakan bersatu. Kemudian kelompok 2, Salma, Zafira, Siti Azhara, dan Sia Almeida. Ya, silakan bergabung. Kelompok 2 di sini ya. 2, 3 di sini.
kita bicara beasiswa. Ayo silakan bisa teman-temannya. Kemudian kelompok 5 ya. Cara yang kedua ini Atika sama Rizky. Oke, silakan. Oke, selanjutnya coba dilihat dulu dia punya LKPD atau LKS-nya. Bisa dilihat. Itu yang nomor 1 itu artikel mengenai perubahan pola makan masyarakat Indonesia akibat globalisasi. Kemudian nomor 2, kalian disuruh buat permasalahan ya. Permasalahan dari artikel yang ada di LKPD. Nomor 3 ini kalian disuruh ada tabel ya. Nah, jenis penyakitnya apa? Organ yang mengalami penyakit itu apa? Penyebabnya apa? Akibat bagi tubuh apa? Bagaimana penanganannya? Kemudian kesimpulan. Silakan Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Lihat perbedaan internet. Di bahan baca edukasi juga boleh. 20 menit dari sekarang. Untuk jenis penyakitnya tidak usah banyak. Paling banyak 8. Mau 10 juga boleh. Kasih koreksinya juga boleh ya. Bikin tanya ini. Kenapa? Apa? Kayak dia.
buatkan pertanyaan dengan menggunakan kalimat apa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan seperti ini. Dari artikel itu naik. Kelompok ini bagaimana? Oh tidak.
Itu mas tahu jawabannya. Oh, kenapa sampai mal? Pagikan yang tidak. Biasa kalau mau apa yang kamu makan apa silakan.
bidang KPD. Sekarang kalian itu selanjutnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi yang tampil pertama itu adalah mana kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, yang tampil pertama adalah kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Oke, siap. Jadi untuk kelompok 3, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Artikelnya dibaca ya. Artikelnya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil jawaban kami. Artikelnya juga dibaca. Perubahan pola makan masyarakat Indonesia akibat globalisasi bisa ditimbulkan masalah. Pola makan merupakan salah satu hal penting yang bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan. Sebaliknya, pola makan yang tepat juga bisa berdampak baik pada kesehatan seseorang. Menurut staf instalasi gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS, baru Dede kebiasaan menamakan dengan alasan sibuk maupun pilihan menu sembarangan. Perlahan tetapi pasti bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Kondisi ini bisa jadi merupakan gambaran umum kelompok profesional maupun kalangan muda dalam sekarang. Kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan semua yang serba praktis menjadi orang sering berpikir simpel dan relatif dan mencuri dengan pola makan sehat tanpa disadari. Gaya hidup inilah yang justru mengacaukan pola makan sehat seimbang. Konsumsi makanan yang amburadul akhirnya menjadi kebiasaan. Gaya hidup modern juga turut memicu berubahnya pola makan tradisional Indonesia yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi lain. Pola makan tidak sehat meliputi diet tinggi lemak dan karbohidrat, makanan dengan kandungan sodium atau garam tinggi, rendahnya konsumsi makanan berserat, serta kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Satu. Nomor 2, berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Minimal 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara pola makan dengan baik dan teratur? Yang kedua, mengapa gaya hidup modern juga memicu perubahannya pola makan tradisional Indonesia? Nomor 3, analisislah permasalahan dengan mereview informasi dari sumber pelajar. Yang pertama, jenis penyakit atau gangguan. Yang pertama, diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar. Penyebabnya infeksi virus, bakteri, dan parasit. Akibat bagi tubuh, penurunan nafsu makan, sakit perut, rasa lelah, hingga penurunan berat badan. Upaya penanganan atau pencegahannya, caranya mengonsumsi obat anti diare dan menghindari makanan tertentu yang bisa meredakan gejala diare. Nomor 2, MA. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan lambung. Penyebabnya infeksi, cedera, dan lambat makan. Akibat bagi tubuh dapat merusak lapisan kerongkongan, menyebabkan tungkat yang menyakitkan. Upaya penanganan atau pencegahannya, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Yang kedua, makan secara perlahan dan mengunyah makanan sampai halus sebelum ditelan. 3, sembelit. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar. Penyebabnya kurang mengonsumsi makanan seperti buah dan sayur atau kebiasaan buruk
akan mengancam, seperti memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Oke, kita kampus untuk kelompok 3. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Pada kelompok yang lain, silakan untuk melakukan mengajukan pertanyaan. Ya. Oke, silakan untuk terima. Pertanyaannya apa? Nanti ke siap-siap ya, catat dulu. Ada? Saya dari kelompok 5 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang sering mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala suka buang air besar? Berarti di sini ditanyakan gejala bagi orang yang sering buang air besar. Iya. Ulang penanya ulang. Apa yang menyebabkan seseorang sering mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala suka buang air besar? Oke, ada lagi? Oke, kelompok 1. Silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Jaya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menangani gejala gangguan pencernaan secara alami? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara menangani gejala gangguan pencernaan secara alami? Oke, terima kasih. Kelompok lain bisa juga membantu ya. Coba pemateri silakan dibaca, dia punya pertanyaan atau teman yang lain mendengar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang sering mengalami gangguan pencernaan makanan dan gejala suka buang air besar? Kemudian, bagaimana cara menangani gejala gangguan secara alami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang menyebabkan seseorang sering mengalami gangguan pencernaan makanan dan gejala suka buang air besar? Pola makan tidak sehat, seperti kurang mengonsumsi serat atau cairan, dapat memicu terjadinya konstipasi. Selain itu, perubahan pola makan dan terlalu banyak mengonsumsi produk olahan susu juga bisa menyebabkan susah buang air besar. Terima kasih. Bagaimana penanya? Sudah paham atau belum? Sudah? Kalau sudah coba diulang dulu. Pola makan tidak sehat seperti kurang mengonsumsi serat atau
atau tidak mengonsumsi makanan yang steril. Jadi sakit perut itu banyak. Ada yang sakit perut mungkin dia fesesnya encer, ada sakit perut mungkin dia konstipasi atau fesesnya yang keras. Tapi pertanyaan mereka ini umum. Jadi betul sudah tadi jawabannya mereka bahwa di sini makanan yang steril itu sangat dibutuhkan oleh organ pencernaan. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain barangkali? Kelompok 4 atau kelompok 2 atau kelompok 1? Ada pertanyaan tambahannya mungkin? Ada? Tambahannya? Oke, kalau begitu lanjut. Kalau yang tambahan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana cara menangani gejala gangguan secara alami. Cara menanganinya yaitu memperhatikan pola makan, makan dengan kombinasi yang tepat, konsumsi makanan yang mengandung enzim, istirahat sejenak setelah makan, lakukan gerakan yoga, konsumsi teh yang dikombinasikan dengan rempah. Kepada penanya barangkali bagaimana? Sudah paham atau belum? Sudah. Apa yang bisa kamu pahami dari jawaban dari pertanyaan kelompok 3? Pola makan yang teratur, mengonsumsi makanan yang sehat, dan istirahat sejenak. Oke. Jadi bagaimana penanganan gangguan pencernaan secara alami itu gampang sekali. Yang mana kita itu makan tepat waktu, sering berolahraga, apalagi iya istirahat sejenak. Ketika kita beraktivitas banyak, kita bisa istirahat sejenak karena kenapa? Organ tubuhnya kita juga butuh istirahat. Apalagi makan yang teratur. Jadi ada mungkin lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau tidak ibu lanjut. Tidak? Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kepada kelompok 4 ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, perubahan pola makan masyarakat di Indonesia akibat globalisasi bisa timbulkan masalah. Pola makan merupakan salah satu hal penting yang bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan. Sebaliknya, pola makan yang tepat juga bisa berdampak baik pada kesehatan seseorang. Menurut staf instalasi gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, jadi kebiasaan menunda makan dengan alasan sibuk maupun pilihan menu sembarangan perlahan tapi pasti bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Kondisi ini bisa jadi merupakan gambaran umum kelompok profesional maupun kalangan muda zaman sekarang. Kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan semua yang serba praktis menjadikan orang sering berpikir simpel dan relatif tak peduli dengan pola makan sehat. Tanpa disadari, gaya hidup inilah yang justru mengacaukan pola makan sehat seimbang. Konsumsi makan yang akurat akhirnya menjadi kebiasaan. Gaya hidup modern juga turut memicu
berubahnya pola makan tradisional di Indonesia yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi lain. Pola makan tidak sehat meliputi diet tinggi lemak dan karbohidrat, makanan dengan kandungan sodium atau garam tinggi, rendahnya konsumsi makanan berserat, serta kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan informasi di atas, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa pola makan berperan penting dalam kesehatan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan pola hidup masyarakat di era globalisasi? Yang ketiga, analisis permasalahan jenis penyakit atau gangguan diare, organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar, penyebab infeksi virus atau bakteri yang berasal dari makanan, akibat bagi tubuh sakit perut dan rasa lelah, upaya penanganan atau pencegahan, menjaga kebersihan diri dan makanan serta cuci tangan. Jenis penyakit atau gangguan yang kedua, organ yang mengalami penyakit atau gangguan lambung, penyebab makanan pedas, asam, kopi, alkohol, dan stres, akibat bagi tubuh, rasa perih pada dinding lambung dan mual, upaya penanganan atau pencegahan, rutin olahraga, hindari makanan pedas dan asam dan berlemak. Jenis penyakit atau gangguan yang ketiga, sembelit, organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus besar, penyebab kurang mengonsumsi makanan berserat, akibat bagi tubuh, pembengkakan pembuluh darah di anus atau hasil, upaya penanganan dari kebiasaan menahan BAB. Jenis penyakit atau gangguan yang keempat, gigi berlubang, organ yang mengalami penyakit atau gangguan gigi, penyebab bakteri Streptococcus, bakteri yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat, akibat bagi tubuh ngilu, sakit, penyakit gusi, upaya penanganan, sikat gigi yang rutin jangan sering mengonsumsi makanan manis. Jenis penyakit atau gangguan yang kelima, cacingan, organ yang mengalami penyakit atau gangguan kulit, otot, paru-paru, penyebab makanan yang kurang terjaga kebersihannya, akibat bagi tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Itulah diskusi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua berdiri dulu. Ayo, supaya refresh semua ya. Ya, angkat badan kalian. Kalau ibu katakan semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, semuanya duduk. Jadi itulah hasil pemaparan atau presentasi dari kelompok 4. Kepada kelompok yang lain silakan Ibu berikan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan. Ada? Oke. Oh ini dulu. Apa ya? Oke, kelompok 2 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa makan terlalu cepat dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia? Mengapa makan terlalu cepat dapat memberikan gangguan pada pencernaan manusia? Lanjut lagi. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana cara menentukan
menentukan apakah makanan yang kita konsumsi sehat atau tidak. Oke, bagus sekali. Bagaimana cara menentukan makanan yang kita makan itu sehat atau tidak? Masih ada? Cukup? Oke. Silakan. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Apa pengaruh globalisasi dalam pola makanan? Apa pengaruh globalisasi pada pola makanan? Silakan. Kelompok lain bisa membantu ya. Kelompok lain bisa membantu ya. Terbuka untuk siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa makan terlalu cepat dapat memberikan gangguan pencernaan? Dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Makan cepat dapat memperlambat proses pencernaan. Orang yang terbiasa makan cepat cenderung bisa lebih sering menyantap makanan dalam potongan besar dan umumnya tidak sampai halus. Hal ini membuat lambung dan usus beserta enzim-enzim pencernaan di dalamnya perlu bekerja lebih keras untuk membuang makanan. Oke, jadi jawaban mereka bahwa kalau kita makan terlalu cepat bisa menyebabkan kerja dari organ pencernaan, baik itu lambung, usus, dan enzim itu dia bekerja secara keras atau tidak stabil. Otomatis terganggu tidak ini? Gimana kalau penanya? Paham atau belum? Paham? Coba dulu. Makan terlalu cepat dapat menyebabkan pencernaan pada manusia. Makan cepat dapat memperlambat proses pencernaan. Karena orang yang terbiasa makan cepat cenderung lebih sering menyantap makanan dalam potongan besar dan umumnya tidak sampai halus. Sudah? Oke. Lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Sudah? Atau mungkin ada yang menambahkan kelompok lain? Ada? Kalau tidak, kita lanjut lagi ke kelompok materi. Silakan dijawab kelompok pertanyaan dari kelompok yang lain.
kelompok 1 membantu atau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Baiklah, nama saya Risna Amanda Putri dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menentukan apakah makanan yang kita makan itu sehat atau tidak? Makanan sehat atau tidak dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi seperti mengonsumsi variasi makanan, membatasi gula dan lemak jenuh, serta memperhatikan jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang penanya tadi siapa? Oke. Silakan penanya, paham atau bagaimana? Silakan diulang kalau memang paham, juga silakan. Baik, yang saya dapat dari pertanyaan tersebut membatasi gula dan jenuh. Kemudian tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan, diet higienis, kemudian bergizi atau berkecukupan. Isinya. Oke, jadi begitu ya. Bagaimana cara kita mengetahui makanan itu sehat atau tidak? Yang pertama, bagaimana makanan sehat atau bergizi? Harus lengkap dia punya zat makanan. Harus makan ada yang karbohidrat, harus ada dia punya lemak, dan harus ada dia punya protein. Kemudian selain itu juga makanan harus sehat dan sehat. Apalagi pengolahannya tepat. Makan sayur atau masak sayur tidak boleh terlalu masak atau matang. Itu saja jawaban dari kelompok ini. Saya rasa sudah cukup ya. Ada masih ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan. Sudah dibantu tadi dari kelompok 1. Pertanyaan dari mana? Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa pengaruh globalisasi pada pola makanan? Globalisasi membawa pengaruh besar di bidang kuliner, yaitu pengaruh sajian asing yang mulai menggeser posisi makanan tradisional asli Indonesia. Makanan tradisional adalah jenis makanan asli yang sudah dikonsumsi dan dibuat secara turun-temurun sejak masa nenek moyang kita. Oke, bagaimana untuk kelompok penanya? Sudah paham atau belum? Coba diulang dulu kalau sudah paham. Bahwasanya pengaruh negatif sajian asing yang mulai menggeser posisi makanan tradisional asli Indonesia. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, jadi di sini bahwa mengapa makanan yang terbawa dari globalisasi itu mempengaruhi makanan tradisional atau makanan Indonesia. Bisa dilihat sama artikelnya dulu. Nah, jadi yang pertama adalah banyaknya makanan yang instan. Tahu makanan yang instan? Seperti apa? Telur. Bubur instan kayak instan. Apa lagi? Minuman. Minuman itu kan mengandung zat aditif. Yes. Karena kenapa minuman itu ada pewarna, berasa, pengawet. Apa lagi? Apakah makanan globalisasi ini tadi semua instan atau ada yang tidak instan? Ada yang Nah, ada rata-rata bukan cuma ada ya. Hampir keseluruhan itu banyak yang instan. Karena kita tidak mau repot, otomatis kita lebih banyak mengkonsumsi yang instan. Apalagi di rumah hanya dapat kantor, tidak ada sayur. Nah, otomatis di sini beli mie untuk dimasak untuk pengganti sayur. Nah, itu dia punya singkat mengenai pengaruh globalisasi. Kemudian, apa saja gangguan pencernaan yang terjadi ketika kita tidak mengonsumsi yang makanan bergizi, ketika kita tidak mengonsumsi makanan yang steril? Yang pertama apa?
Ada penyakit diare. Diare ini yang sakit itu adalah usus besar yang diakibatkan oleh bakteri. Kemudian bagaimana penanganannya atau pencegahannya? Oke, mengonsumsi obat anti diare. Pencegahannya yaitu tidak mengonsumsi makanan yang tidak steril. Pernah lihat video tadi tuh? Kalian, jadi ini kebanyakan kalian siswa hanya melihat enaknya. Adalah sebenarnya kita tidak tahu apalagi makanan yang dijual orang itu sudah ditutup. Lalat itu dia makan telur. Setelah telurnya menempeli makanan, kalian makanlah tadi. Sehingga menyebabkan diare. Masih ada lagi yang lain? Ma. Siapa yang sering ma di sini? Clara. Ini juga ma. Tapi belum sekarang ya. Orang sekarang ibu kalian. Kenapa sama orang ma? Maka tidak teratur sama pola hidup yang tidak sehat. Apalagi banyak pikiran atau stres. Stres kan? Banyak tugas yang diberikan oleh guru ya. Apalagi selain apa? Cacingan. Siapa yang cacingan sih? Cacingan berbahaya tidak? Berbahaya. Siapa yang bisa jelaskan kenapa cacingan berbahaya? Karena cacing bisa memakan makanan yang ada di usus besar. Apalagi selain cacingan? Sembelit. Jadi sembelit ini ketika kalian mengonsumsi makanan yang tidak ada serat. Apalagi sehingga menyebabkan sakit perut. Fesesnya bagaimana? Keras, padat atau cair? Bisa menyebabkan wasir atau MBD. Gitu ya, kamu yang tidak suka makan sayur, bisa jadi. Apalagi? Kolik. Siapa yang pernah sakit perut tapi tidak BAB, hanya sakit perut dan kemuk dia punya lambung? Itu kolik. Kenapa sampai kolik terjadi? Iya, bagus sekali. Yang mengonsumsi mie 1 mangkok dia punya 5 sendok, 1 sendok. Jadi jangan lihat kenapa sakit perut setelah makan daging. Masih ada lagi? Banyak ya. Malnutrisi, kekurangan gizi atau gizi buruk. Keracunan makanan. Jadi keracunan makanan bukan nanti makanan dicampur oleh obat. Makanan basi, makanan bercampur bisa jadi keracunan bagi dalam tubuh. Kriteria makanan yang tidak beracun salah satunya dicium dari bau dan tekstur. Kalau nasi basi kan beda dengan yang tidak basi. Oke, silakan. Saya minta perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan kesimpulannya. Dimulai dari kelompok 5. Kesimpulannya bahwa untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskopi. Oke, jadi itu kesimpulan untuk kelompok 5. Silakan dilanjut. Kelompok 1.
dan dampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Untuk mencegah masalah tersebut, pengobatan dan perawatan yang tepat untuk mengatasi penggunaan pencernaan dan memulihkan kesehatan organ yang terkena. Boleh membaca? Dari pembahasan kami menyimpulkan yaitu penyakit dapat menyebabkan gangguan fungsi organ, gejala spesifik dan dampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Untuk pemecahan masalah tersebut, pengobatan dan perawatan yang tepat untuk mengatasi gangguan pencernaan dan memulihkan kesehatan organ yang terkena. Oke, lanjut kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kesimpulannya, yaitu untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, dan mengonsumsi makanan bergizi. Dan ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Oke. Lanjut kelompok 3. Baik, saya membacakan kesimpulan yang terdapatkan. Pertama, untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam seperti memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi dan masih banyak lainnya. Kemudian ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diperiksa atau diatasi dengan alat yang disebut dengan endoskop. Lanjut. Kesimpulan dari kelompok kami, untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam seperti memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, dan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi dan masih banyak yang lainnya. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa apa saja pencegahan atau upaya dalam gangguan pencernaan. Yaitu yang pertama adalah memiliki pola makan yang sehat atau teratur. Kemudian lebih sering memakan makanan yang berserat. Ketika terjadi gangguan pencernaan secara fatal, maka menggunakan apa tadi? Menggunakan alat. Alat apa namanya? Endoskop. Endoskop. Itu adalah alat pemeriksaan organ mana. Jadi tergantung ya, kalau lambung yang sakit, ada juga dia punya alat. Jadi itu tergantung dari dia sakit apa. Kemudian dengan kita sering menjaga pola makan, maka gangguan pencernaan itu tidak akan menghinggap di organ pencernaannya kita. Kayak tadi video yang ibu tampilkan, sakit perut karena sembarang mengonsumsi atau jajan sembarang. Sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau begitu berikan aplaus untuk kita semua. Sekarang LKPD-nya Tarungaci, HP-nya Tarungaci itu melakukan post test. Yang hanya ada di atas meja hanya pulpen ya, tapi selebihnya itu di laci. HP-nya juga dalam laci. Silakan langsung disiram di situ saja di tempat sholat. Tidak ada yang ini ya, diskusi masing-masing.
Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Ayo silakan diisi. Waktu cuma 5 menit nih ya. Tadi juga begitu sudah banyak hal sudah ya. Ada 33, 33 ini. Sudah? Ayo sudah. Jangan lupa namanya ya. Nama dari kelas. Jangan lupa nama dari kelas. Jangan lupa nama. Ini sudah?
dengan melalui langkah-langkah secara ilmiah. Nah, jadi tugasnya diulang. Buatlah makalah mengenai gangguan sistem pencernaan. Ya. Udah? Oke. Kemudian apa pesan yang bisa kita ambil dari materi ini? Pesannya yaitu yang mana kita harus menjaga organ sistem pencernaan agar kita itu selalunya memiliki umur yang panjang dan jarang sakit. Jadi salah satunya itu karena diakibatkan oleh penyakit. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Berikan ongkos untuk kita semua. Selanjutnya saya minta perempuan saja lagi untuk perwakilan doa agar kita pulang mendapatkan keselamatan di rumah. Silakan minta devisa 3. Silakan berdoa devisa 3. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.